Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Terjatuh saat menyeberang ke distrik Asmat, Amiruddin tewas dan jasadnya ditemukan tim SAR beberapa hari kemudian. Membuat lalu lintas macet, puluhan pedagang kaki lima di Manokwari ditertibkan polisi Pamong Praja. Pangdam 17 sebut distribusi bahan pangan dan pakaian ke 3 distrik bencana kelaparan bukan terganggu karena KKB, melainkan karena cuaca. Tim SAR Pos Asmat akhirnya menemukan Amiruddin yang terjatuh ke Kali Siret dari perahu yang ia tumpangi pada Sabtu lalu. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya, korban bersama 2 orang rekannya bertolak dari Agats, tujuan distrik Suator, Kabupaten Asmat. Mereka sempat transit di Kampung Jinak pukul 5 sore untuk membeli 2 tepung terigu serta telur, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke distrik Suator. Namun di tengah perjalanan, perahu yang mereka tumpangi tidak stabil karena beban berat. Saksi mengatakan korban Amiruddin mencoba merapikan 2 sak tepung, lalu ia terjatuh. Kedua rekannya berusaha mencari, namun tidak berhasil menemukan korban. Dari depan ke belakang, namun tanpa diduga korban terjatuh. Kemudian 2 orang temannya berusaha untuk mencari, namun tidak menemukan korban tersebut. Sehingga mereka melaporkan ke Babinsa. Kemudian selanjutnya Babinsa melaporkan kepada Kasat Pelairut Ibda Dito. Kemudian Ibda Dito meneruskan ke pos Basarnas yang berada di Asmat. Jasad pria berusia 45 tahun itu sudah diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Manokwari, Papua Barat kerap macet. Bukan hanya disebabkan kendaraan yang padat, namun pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangan di bahu jalan. Kemacetan terjadi sejak sore hingga malam hari, sehingga banyak warga mengeluh karena waktu terbuang percuma. Polisi Pamong Praja Manokwari menertibkan para pedagang kaki lima yang jumlahnya semakin banyak. Mereka kembali diingatkan agar tidak berjualan di bahu jalan karena menimbulkan kemacetan. Pedagang diminta pindah ke Pasar Wosi dan Sanggeng yang memang disediakan untuk pedagang. Kantor Satpol PP ada buka kan kalau beberapa jam nanti saya akan menjelaskan itu. Karena kalau mereka lawan kami berarti itu termasuk pidana. Mereka sudah melawan peraturan daerah, peraturan bupati, nomor 3 tanggal kan pemerintah kan itu tidak bikin juga rakyat, kemudian mengatur rakyat apa sebaik-baiknya supaya tidak bisa dibantu. Seandainya ada kasus makalantas di sini karena orang jualan semrawut ini, cuma pemerintah itu disalahkan. Yang nanti ini bukti apa aturan daerah ini kan kami dari KPP di backup oleh jadi untuk sementara kalau masalah solusi itu harus dinas perintah yang datang bersama dengan kami. Nah, masalah solusi kita itu kami koordinasikan dengan dinas perintah supaya mereka cari solusi yang terbaik para pelaku usaha pedagang ini bagaimana. Kami Satpol PP tidak punya tempat, kami tidak punya kapasitas, tidak bisa siap masuk. Polisi Pamong Praja akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Manokwari untuk mencari penyelesaian agar pedagang tidak kembali lagi berjualan di bahu jalan. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Pengiriman bantuan kemanusiaan ke korban kelaparan di 3 distrik Kabupaten Puncak masih mengalami kendala cuaca. Sebagian besar bantuan akhirnya menumpuk di Timika. Kodam 17 Cendrawasih membantu mengamankan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke warga yang terdampak bencana kekeringan dan kelaparan. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan mengatakan, distribusi bantuan bukan karena gangguan KKB,
tapi karena terkendala cuaca. Ya, untuk bencana di sini kan ada Agadugume dengan Lambewi ya, sekitar situlah ya. Yang sudah biasa itu adalah tahunan, bencana tahunan. Kita sudah berupaya, ya, bantuan sudah banyak sekali. Sekarang bantuan sudah numpuk semua di Timika, karena memang untuk mengangkut keterbatasan daya angkut pesawat ya, kemudian juga cuaca yang memang musim-musim begini sulit sekali cuacanya, ya. Jadi memang itu yang membatasi. Jadi sekarang lagi numpuk di sana. Jadi sebenarnya kalau El Nino, Papua ini bisa dibilang cukup terhindar. Tetapi ada daerah yang memang ketika mulai bulan Mei itu suhu sudah mulai dingin, kemudian akan turun embun dingin. Nah, embun dingin akan membusukkan tanaman di sana. Nah, ini yang membuat masyarakat di sana kelaparan. Dan akhirnya banyak yang kalau dulu itu ada busung lapar, tapi sekarang sudah tidak. Ya, kemarin memang ada yang meninggal 6 itu karena diare, tetapi busung lapar tidak. Nah, sekarang kita sedang berupaya untuk menyalurkan bantuan logistik ke sana. Nah, karena ini bencana tahunan, ya kita berupaya agar tahun depan tidak terjadi lagi. Kita mencari solusi permanen. Solusi permanennya, Bandara Agadugume harus bisa didarati oleh pesawat, sehingga kita bisa mensuplai kebutuhan logistik untuk tahun depan. Kita harapkan tidak terjadi lagi. Pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat akibat bencana kelaparan. Bencana suhu dingin ekstrim yang terjadi merupakan siklus tahunan. Kabupaten Puncak, Papua Tengah tidak hanya mengalami musim kemarau, namun juga suhu dingin tanpa hujan sejak Mei lalu, sehingga banyak tanaman rusak yang menyebabkan petani gagal panen. Dari Kabupaten Puncak, Hendra melaporkan. Kantin yang berjejer di kawasan Pantai Binaloka, Merauke, Papua Selatan, kondisinya sangat memprihatinkan. Bagian atap hanya ditutupi terpal, bahkan sebagian sekadar menggunakan daun kelapa, sehingga bisa dibayangkan bila hujan turun atau angin kencang, pengunjung dan penjual akan basah kuyup. Belasan kantin ini sebenarnya dibangun untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari nelayan karena hasil tangkapan ikan sedikit akibat cuaca buruk. Ketua Paguyuban Nelayan Lampu 1 dan Binaloka, Umar, berharap pemerintah daerah memperbaiki kantin agar layak digunakan dan enak dipandang mata. Ini Pak sangat memprihatinkan. Padahal kantin-kantin ini atau tempat jualan ini sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu. Kenapa sangat dibutuhkan Pak? Karena di saat ombak, angin kencang, untuk menghidupi keluarga dengan berjualan seperti ini, yang diharapkan datangnya pengunjung sehingga mereka bisa membeli, sehingga dapurnya bisa hidup, bisa bertambah penghasilannya, dan tidak mengharapkan bantuan-bantuan seperti mungkin uang atau apa. Dengan adanya usaha seperti ini, mudah-mudahan ibu-ibu ini bisa menghasilkan yang sangat baik untuk keluarganya. Itu yang diharapkan. Jadi kita lebih merapikan bangunan-bangunan tersebut, memberikan kelayakan yang lebih layak untuk ibu-ibu ini. Kantin di sepanjang Pantai Binaloka selama ini adalah daya tarik warga untuk berkunjung ke pantai karena menjual berbagai makanan yang murah meriah. Bila dikelola dengan baik, kantin bisa berkembang menjadi salah satu daya tarik untuk mempromosikan Pantai Binaloka di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.